Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yalaqa baina qulubina wa asbahna bi nikmati ikhwana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur LPIT Harapan Umat Purbalingga Bapak Joko Priyanto, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ustadz Ruli Renata selaku pembicara seminar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Komite SDIT Harapan Umat Purbalingga. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Harapan Umat Purbalingga, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa menghadiri acara seminar parenting pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada putra kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang senantiasa beriman pada beliau. Bapak Ibu semua, gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah, luar biasa ini Bapak Ibu, semangat untuk mengikuti parenting, seminar parenting kali ini. Kira-kira sudah tahu nggak temanya yang akan diangkat hari ini? Sudah paham? Atau masih banyak bertanya-tanya? Apa sih tuntas kemandirian untuk kesuksesan anak-anak Bapak Ibu semua? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana menjadikan anak kita itu mandiri. Tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan juga mungkin. Bagaimana kalau anak-anak kita? Bagaimana dengan anak-anak yang mungkin anak-anak kita yang masih kalau bermain atau barang-barangnya masih berantakan, itu sebenarnya sudah mandiri belum? Anak kita sebenarnya umurnya udah gede, udah dewasa, tapi sering bangun subuhnya masih malas, sholatnya tidak tertib. Itu sebenarnya pengaruh dari apa? Apakah memang itu dari kurangnya kemandirian anak atau seperti apa? Insya Allah nanti akan dibahas tuntas tentang hal-hal tentang kemandirian yang seharusnya diperoleh di anak-anak kita. Mungkin dari yang 6 tahun sampai 12 tahun sebenarnya harus apa sih bisa dicapai oleh mereka, dan tips-tips apa yang bisa kita dapatkan untuk mencapai anak kita benar-benar mandiri, sehingga ketika dewasa anak-anak kita benar-benar sudah mandiri. Dan sikap apa sebagai orang tua yang harus kita lakukan supaya anak kita itu bisa mandiri? Apakah harus selalu membantu mereka dengan memberikan gadget atau memberikan semua yang dia inginkan? Nah, nanti akan dibahas tuntas oleh pembicara kita Ustadz Ruli Renata. Untuk itu tidak panjang lebar, kita panggil saja Ustadz Ruli Renata. Kepada beliau disilakan. Tangan. Ya, sebelum dimulai saya bacakan dulu kurikulum vitae singkat beliau. Beliau bernama Ruli Renata, lahir di Kediri 10 Februari 1982. Pendidikan beliau sarjana psikologi S1-nya dan S2-nya ilmu komunikasi. Beliau pekerjaan sebagai konselor pendidikan dan konsultan sumber daya manusia. Ini pengalaman organisasi kemasyarakatannya ini cukup banyak. Beliau yang dari 8 saya bacakan terakhir aja ini. Ada banyak soal ini. Ketua Bidang Kerjasama Internasional Jaringan Sekolah Islam Terpadu dari tahun 2017 sampai sekarang. Pengalaman pendidikan, beliau mengelola SDIT, juga pendiri sekolah ibu dan orang tua, dan yang paling keren ini pendiri klub belajar anak bolang. Nah,
anak Ambulang gimana ini? Nah, nanti bisa ditanyakan juga ini. Ini beliau pendiri klub belajar anak Ambulang. Mungkin itu sedikit profil singkatnya ya. Lebih baik waktu saya serahkan kepada beliau supaya lebih panjang kita mendengarkan apa yang ingin disampaikan beliau sehingga kita akan lebih paham. Kepada beliau disilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Ketua Yayasan Harapan Umat Purbalingga, kemudian juga komite sekolah, komite dari orang tua dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, izinkan hari ini saya sharing ya, pastinya bukan ngajarin karena saya juga tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Rumah tangga saya juga tidak lebih baik daripada Bapak Ibu. Didik anak saya juga tidak lebih baik daripada Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak kita masing-masing beda. Ya kan? Anak saya beda dengan anak jenengan, gitu kan? Orang tuanya beda, lingkungannya beda. Walaupun asalnya sama, itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan ngobrol. Mohon maaf suara saya gini ya, jadi cenderung ngantuk nanti ngedengarnya, tapi biar nggak ngantuk saya tak berdiri aja karena yang belakang ini. Untuk materi nggak usah difoto, nanti saya serahkan. Nanti ada slide materinya saya sudah serahkan ke panitia, nanti tinggal apa namanya? Tinggal dibawa aja. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak saya satu sekarang usianya 13 tahun. Pengennya 7, Pak. Pengennya 7. Tapi Allah takdirkan 1. Kami sudah berusaha sampai proses bayi tabung, ternyata nggak bisa. Belum dikasih oleh Allah, belum dikasih nambah. Saya udah mikir kemarin ada berita kan, anak-anak SMA banyak yang mengajukan itu di Kediri Pak, di kota saya. Di Kediri di kota saya banyak yang mengajukan dispensasi karena hamil. Saya bilang, cah-cahku kok penak banget ya gitu ya. Kayaknya sing usaha maksimal aja nggak dikasih ya. Kuwi cuma dolanan dadi gitu. Nah, ini kan ya ini ya apa namanya, Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata punya anak ini. Kemarin ada yang nanya sama saya, "Ustadz, anak saya itu jan rewel banget." Satu ibu menyatakan begitu. Anaknya itu ya Allah rewel banget, pokoknya nggak bisa, saya itu nggak bisa mingkat, tahu mingkat ya? Nggak bisa pergi, pokoknya harus ini saja. Oke. Satu lagi di salah satu sekolah ibu mengatakan anak saya itu begini. Satu lagi mengatakan begini, Bu gini aja lah. Kalau mau gampang satu, nggak usah punya anak, beres saya bilang. Yo nggak enak Ustaz, ya kan? Saya bilang kita itu kakek ngeluh. Nek pengen gak gampang, gak punya anak, nanti gak punya anak ya bingung, ya kan? Saya bilang saya wis banyak anak satu aja pusing, apalagi sekarang anaknya di pondok. Jadi sekarang itu berdua terus kemana-mana. Tadi hari ini pun berdua sama istri, tapi istri sedang ngisi acara untuk guru-guru tahfidz karena kami di rumah ngelola rumah tahfidz khusus balita. Jadi memang khusus balita. Jadi memang kita di Kediri sana ada rumah tahfidz khusus balita untuk memang ya namanya balita anak-anak. Nah, kenapa nanti salah satunya kita lihat saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bicara tentang tuntas kemandirian. Saya sering nanya gini, kapan sih anak kita gede? Rumongso ndak anak kita itu gede? Atau rumongsone cilik terus gitu? Ya kan? Saya itu kadang-kadang juga ngerasa anak saya itu kecil terus gitu. Walaupun sudah di pondok gitu waktunya nengok gitu ya. Kadang-kadang masih pengen, anaknya perempuan kan, kadang-kadang masih pengen meluk-meluk ya. Tapi namanya anak kan mau dipeluk tuh udah nengok dulu kan, sese koncone nek gak gitu kan. Nenek koncone ora sido gitu kan. Nah itu kejadiannya. Nah, kita harus punya standar. Kapan anak kita gede? Kira-kira standar anak kita gede itu kapan? Kira-kira kapan? Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, atau nanti setelah nikah,
Bar nikah lho cucune sing ngurusi cik mbae. Ya kan? Lho gede ini kapan jane gitu. Karena apa? Ini akan penting. Gede itu istilahnya akan mirip dengan kata mandiri. Karena hari ini Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu kurikulum yang memang agak lama di kita, yaitu bab tego. Tego enggak? Tego kan? Nah, di pesantren saya itu di sekolah saya ada pesantrennya. Saya lagi malam-malam naik mobil di luar pagar, Kok dari tadi jam 8 itu ada mobil mandek, tapi ya orang medok, kok ya danu, gitu kan? Tak saya biarin mungkin orang parkir lagi ketiduran apa biar. Tapi sampai jam 10 kok jenek. Saya datengin, ternyata ada orang tua murid. Saya nggak bisa tidur kalau nggak lihat anak saya. Anaknya baru 3 hari masuk pesantren. Saya lihat, Bu, anaknya udah ngorok, saya bilang gitu. Sorry to say ya, saya bilang, anaknya nggak mikirin jenengan sih kepikiran anaknya, saya bilang. Jadi yang nggak siap gede itu anaknya atau mboke. Kadang-kadang ya bapaknya barang gitu kan, kadang-kadang ya bapaknya barang gitu kan. Mohon maaf ya, saya Jawa Kedirian gitu kan. Kalau Jawa sini saya nggak begitu rada ngapak-ngapaknya masih harus belajar saya gitu. Jadi kalau kita ngomong pastinya mandiri ini kita harus cek kapan anak-anak mandiri. Nah, Rasulullah mengajarkan kalau kita pakai standarnya Rasulullah nanti Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mandiri itu ukurannya balik. Nek pun balik. Kalau bahasa Jawanya balik kan gitu kan. Balik. Itu harusnya udah mandiri. Kira-kira putrane panjenengan, ini saya ngecek ya, di sekolah saya itu ada anak kelas 3 sampun balik. Di sini ada belum anak yang kelas 3, kelas 4 balik? Sampun? Anak saya itu baliknya saya ingat tanggal 3 Ramadan tahun 2020. Walaupun anak perempuan ya saya tanya, waktu itu saya tanya, "Dok, buka apa?" "Gak buka, Bah, gimana? Awan-awan bakno aku Tapi dia santai ngomongnya gitu kan, manggil saya Abah ya. Oke. Saya langsung anakku wis gede gitu kan. Langsung pada saat itu juga saya oke. Kamu wis balik berarti kamu sudah dapat apa? Kamu sudah dapat namanya tugas, amanahmu wis beda. Kalau mbiyen Abah akan cek istilah kalau kamu nggak sholat subuh ya cek tak jarke lah gitu. Nek wis bareng ini udah bisa lagi. Tuh, kamu dan kayak begini tak lepas apa Abah gimana? Karena anak perempuan itu beda anak laki-laki. Anak perempuan begitu diterke ngantek dia nikah. Kalau anak laki-laki wis balik selesai. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya kita hari ini mencoba bagaimana nanti anak-anak kita mandiri. Minimal sing mandiri mboke. Nah, ini minimal ya. Nah, anak itu insya Allah wis siap. Insya Allah. Arep kemah aja loh, yang repot mboke. Lah nduk bubukmu piye? Ya bubuk ya merem toh. Bubuk kok piye? Nduk jalali, gawa iki mesti sisane lemari ini digawa sisane gitu saya bilang. Apa kulkase gitu kan? Sing sibuk gitu. Anaknya ya hati-hati. Gupohnya orang tua itu jadi akan anaknya ikut gupoh, bingung. Padahal anaknya remangsane kanca-kancane biasa wae gitu kan. Wis arep kemah semalam aja, kemah di mana itu Buperta sini. Gawanane Masya Allah itu ke Alfa itu sampai se-alfa-alfanya mau dibeli. Nah, ini yang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya panjenengan mau telepon boleh, WA boleh, mau telepon boleh, tapi biasanya kalau telepon saya jarang angkat gitu kan. Saya jarang angkat. Kalau mau ibu-ibu yang biasanya aktif di Facebook, Instagram, monggo juga saya ada. Kalau mau di ini Ruli Renata. Oke, Bapak Ibu rahmati Allah, yang paling pertama harus ini yang kita lakukan adalah syukur. Di saat orang-orang tidak punya putra, di saat ada orang yang punya masalah dengan kondisi kehidupannya, alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan. Allah berikan kita putra-putri yang soleh dan solihah. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Kalau tidak disyukuri Allah sudah ngasih warning.
Nek kalau kamu syukur nikmatnya ditambah. Kalau kamu nggak syukur, kalau kamu kufur, ingat azab Allah itu pedih. Nek bapak-bapak itu syukurnya juga harus hati-hati ya Pak. Nek ke anak syukurnya alhamdulillah dua anak loro solih solihah itu aman. Ditambahi anaknya dan solih solihahnya juga. Nek duwe bojo cukup ngomongnya ya Allah alhamdulillah bojoku solihah. Nek kau ngomong ya Allah duwe bojo siji solihah ditambahi melih oke kan? Bahaya ya. Jadi cukup doanya ya Allah alhamdulillah istri saya solihah, ditambahi solihahnya gitu kan. Saya termasuk penganut satu jadi aman, ibu aman deh, aman. Kalau mau undang saya aman, saya nggak nambah gitu ya. Bercanda ya. Nah, ini yang satu hal yang harus kita syukuri bersama bahwa apa? Kita diberikan Allah semuanya putra putri solih dan solihah, semuanya sehat, semuanya Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Itu yang perlu disyukuri. Kalau kita mau lihat kekurangan anak, cek lihat kelebihannya. Kalau kita mau mikir ya Allah anak kok ngene banget, coba kelebihannya ada enggak? Ada. Apa? Berat badan. Alhamdulillah. Loh itu kelebihan, ya kan? Itu kelebihan, berat badan itu kelebihan. Jadi kekurangannya apa? Kurang kurus kan gitu kan jadinya gitu. Jadi kalau ibu-ibu bab gitu itu langsung rasa ya Allah aku kok kedimen gitu kan. Nah ini yang pertama yang harus kita syukuri. Kedua kita harus sepakat Bu, ngasuh anak, mendidik anak itu proses. Kalau ada yang bilang Ustadz anak saya kecanduan HP bisa nggak disembuhkan? Ingat Bu, bisa disembuhkan tapi ibu siap nggak berprosesnya. Sama kalau jenengan flu itu mau ujuk-ujuk. Orang kena flu ujuk-ujuk langsung kena flu, langsung minum obat langsung sembuh? Enggak juga. Pasti ada prosesnya. Anak dari mulai kenal HP sampai seneng HP ini ada prosesnya. Gitu? Sampai dia nyandu ke HP itu ada prosesnya. Kalau mau menyelesaikan itu masalahnya berarti harus juga ada proses untuk ngelepasin lagi. Lah ini kudu clear nih. Jenengan harus siap untuk tadi proses masuk sama proses keluarnya harus siap. Tidak bisa kita hanya siap untuk tadi. Ustaz, gimana caranya? Bukan caranya, saya nggak tahu caranya. Kenapa? Rumah jenengan sama rumah saya beda. Loh, saya itu Ustaz kerjaannya jualan online. Memang pegang HP terus. Nggak mungkin dong saya nggak pegang HP. Loh, ya nggak masalah. Emang pegang HP itu salah? Nggak salah juga kan? Nah, makanya kita harus cek dulu nanti. Jadi harus hati-hati. Kita harus hati-hati banget menempatkan. Kudu sing jejeknya di tengah. Nggak boleh kanan banget, nggak boleh kiri banget. Kenapa? Biar pas. HP itu contoh HP. Kenapa saya bilang HP? Karena ini yang paling gampang dan paling banyak terjadi. Jadi pendidikan pengasuhan itu proses di jalan. Ada kalau ngomong proses, kalau jenengan lewat tol ada kilometer 700, ada 730, beda. Kalau kita kelewatan, waduh, naik 730 ternyata kita mau lewat di 700, muternya jauh. Ternyata kita masih di 715, muternya lebih dekat. Tingkat keparahan dan tingkat kondisi orang itu masing-masing beda. Nek beda berarti cara ngurusinnya juga pasti beda. Dan jangan pernah berharap kayak semuanya instan. Ternyata mie instan aja nggak bisa langsung dimakan, kudu digodok dhisik. Ya kan? Ada yang langsung mie instan tuh langsung dimakan, bumbunya ini baru dikasih minum gitu. Ya itu nggak beres ya gitu kan. Tetap namanya mie instan, seinstan-instannya mie itu juga masih harus diproses. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalimat yang menarik. Tidak akan pernah tumbuh cabang teratur jika akarnya rusak, dan tidak akan ada pernah kuat bangunan bila pondasinya rapuh. Boten bakal enten pohon sing kuat kalau pondasi akarnya nggak kuat. Kalau kita mau bangun bangunan 3 lantai sama 1 lantai, pondasinya beda apa enggak? Beda. Tanaman yang gede, misalkan pohon ya istilahnya ginilah, tanaman pepaya yang memang usianya nggak lama akan beda banget akarnya dengan pohon beringin.
Beda. Kenapa? Memang diciptakannya beda. Sekarang kita juga ngecek anak kita itu mau kita gimanain. Kalau kita pengen dia menjadi pribadi yang kuat, ya pondasinya pun berarti harus dikuatkan. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, berarti orang tuanya pun juga harus bersiap menjadi orang tua yang hebat. Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata yang susah itu bukan didik anak, tapi didik diri kita sendiri. Yang susah itu bukan didik anak, yang susah didik diri kita sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Anak itu meniru apa yang kita kerjakan, bukan menjalankan yang apa kita perintahkan. Duk dan sholat, ibuin orang dan sholat. Sholat enggak? Enggak budal. Iku lho ndang PR-nya dikerjakne ojo HP-nan wae, tapi orang tuanya sambil HP-an. Budal apa enggak? Enggak budal. Akhirnya ibunya, awakmu ku bikin ibu itu emosi. Yang bikin emosi itu anaknya apa ibuke? Ya kan? Ya, anak-anaknya diomongin tuh ya. Aku wis judek iki. Ayah saya ngomong. Ayahnya kan agak nyantai gitu ya, dia gosek saiki. Nah, ibu-ibu itu kan pengennya datnya apa namanya datnya gitu ya. Saat ini juga harus selesai masalah semuanya gitu kan. Nah bapak-bapak gosek ke bocah ya cek kesel, ayah ya cek kesel kok disek. Akhirnya nesu kan. Akhirnya daripada terjadi perang dunia ketiga, bapaknya ngalah. Ya wis diomongi, ya aja ngono ya, paling didodok kan gitu kan. Oh cuma ngomongi sing tenanan lah, repot ini kan repot juga. Nah makanya saya bilang, yang susah itu bukan didik anak, yang susah didik diri kita. Keinginan kita kadang banyak. Nah makanya nanti kita harus ngecek Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai jam berapa nanti? Oh sampai selesainya. Saya tadi tuh ngomong, ini alhamdulillah belum jadi gedungnya. Kenapa? Ini anginnya masih semilir di sana kan. Kalau udah ketutup jendela, ungkap saya bilang ini keluar tuh udah pada apa namanya lemaknya luntur semua. Iya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah dua hadis yang Rasulullah sampaikan, tugas orang tua itu satu. Apa? Mengakrimkan adab, memuliakan adab. Jadi kalau kalian ingin memberikan anak-anak kalian pendidikan yang gimana? Yang memuliakan anak-anak dan memberikan adab pada mereka. Akrim adabahu. Jadi bagaimana akhirnya? Baguskan adab mereka, muliakan mereka, jangan permalukan mereka. Kalau pengen mendidik itu dengan baik, pastikan berikan pendidikan yang memuliakan mereka. Memuliakan itu bukan mempermalukan. Maksudnya gimana? Tuh loh Dek, sampai ini gak kayak anaknya sebelah loh, sore-sore wis mandi, sampai dorong mandi. Kata anaknya, ojo mbak banding, langsung nyanyi lagu Farel gitu kan. Terus anaknya ngomong, ibu juga sama, ibu kono loh sore-sore wis mandi, ibu kuyu durung. Nah, ayo coba nang ngono piye? Gak usah dibanding-bandingin, muliakan mereka. Dan yang kedua, perbaiki adabnya. Saya yakin jenengan semua menyekolahkan anak ke sini pasti ingin punya anak-anak solih-solihah kan? Iya kan? Yakin itu. Saya sudah cek ke seluruh sekolah SIT di seluruh Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Semua mengatakan kita pengen punya anak solih dan solihah. Kenapa? Karena saya dereng soleh Pak. Karena saya dereng solihah Ustaz. Lalu terus lari gitu dok? Ya enggak bisa. Karena apa? Untuk soleh dan solehah itu perlu bareng. Nggak hanya anak etok, tapi juga orang tuanya juga harus mau belajar soleh dan solihah. Gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita lupa. Jenengan ngeluh, oke, sudah doa dereng. Salah satu doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim selama hidupnya adalah beliau meminta Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kami putra putri yang soleh.
Jadi jangan pernah lupa, jenengan boleh ngeluh. Wong ngeluh ki wajar. Al insan itu jenenge manusia itu ngeluh itu wajar. Tapi ngeluhnya 3, doanya harus minimal 5. Harus 2 kali lipat dari keluhannya. Jangan akhirnya lebih banyak ngeluhnya daripada doanya. Ya ngeluhnya sedino pisan nggak apa-apa, ya Allah ibu cah. Kasut lah, deleh kasut kudu tanya mah kasutnya nendi, ya kan? Mah bukuku nendi tuh, loh jane sing sekolahi sopo? Gini mboten? Baru ngono pulpen hilang. Pulpen hilang itu sampai sehari, kadang-kadang setiap hari itu balik-balik pulpen itu gak enak. Gini mboten? Kenapa itu terjadi? Nanti kita bahas. Tapi yang penting adalah jangan sampai keluhan kita lebih banyak daripada doa-doanya. Nek jenengan kita sholat 5 kali dalam sehari, berarti minimal kita doain anak kita 5 kali. Minimal. Kalau jenengan tambah duha, tambah rawatib, tambah tahajud, tambah yang lain-lain, tambah mutlak, tambah sholat sunnah yang lain, berarti pastikan doa-doa kita lebih banyak daripada keluhan kita. Kenapa? Kalau saya bilang tidak boleh ngeluh, tidak manusiawi. Wong jenenge manungsa, gitu. Ngeluh boleh, tapi ingat tidak boleh lebih banyak daripada doanya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi pertama kita sudah yakin tadi kita mau didik diri kita. Kedua kita mau mendoakan anak kita. Dan jangan lupa syukuri dengan apa yang ada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah, ini harus clear nih. Yakin semua anak itu istimewa dan unik. Anak kula kalian anaknya panjenengan beda. Anak kita pertama, kedua, ketiga juga beda. Masih ini kalau mau menang, adiknya boten. Nek menang memang kados kula Ustaz. Nek sing ruame kayak bapake, langsung kok ora percaya saya gitu kan. Mane boten dia gitu kan. Nek lagi itu kan, anaknya nek pinter kayak aku ya ya. Nek gak pinter kayak awakmu ya lho. Anake wong loro gitu kan, anake wong loro. Jangan lupa ini anake wong loro. Semua anak itu punya keistimewaan, punya keunikan. Satu mungkin untuk belajar dia perlu ini, dia perlu ini, dia perlu ini. Kenapa itu terjadi? Saya juga ngerasain anak saya satu Bapak Ibu rahmati Allah, dan alhamdulillahnya dia itu tidak mau sekolah. Ujian pertama saya itu. Bapaknya belajar psikologi, ibunya belajar pendidikan, ibunya kuliah di luar negeri, bahkan anaknya mau sekolah. Saya keliling-keliling sekolah selalu ngomong, Bu, Bapak kalau punya anak jangan dipaksa sekolah, balik. Langsung saya kena. Kenapa? Dia setiap sekolah langsung muntah. Ini cerita anak saya, muntah. Pak, saya tanya, Dok, nyapa tuh mau sekolah? Bosen, Bah. Ngono-ngono tok ae nih. Saya ingat, oh iya salahku. Kenapa salah saya? Itu bocah dari hamil itu dari sekolah. Mungkin hamilnya juga di sekolah dulu kali ya kelihatannya. Hamil lahir di sekolah. Jadi anak saya itu kadang-kadang itu hilang di sekolah itu. Jadi masih bayi itu ternyata kan di kantor gitu ya, ujuk-ujuk itu di kelas belakang, ujuk-ujuk di dapur, ujuk-ujuk di mana gitu. Lagi nanti dikembalikan lagi terus lagi nangis gitu. Jadi lagi menang itu diajakin bocah kemana-mana gitu. Jadi mungkin dia dari terlalu kecil kenal sekolah. Akhirnya apa? Bosan. Akhirnya ngobrol, Dok, lho sampean piye gak pengen sekolah? Aku gelem sekolah tapi aku nek omah ae. Lah nek omah Abah karo Umi piye? Abah sama Umi harus juga ke sekolah. Ya wis aku dikasih tugasnya enggak apa-apa. Itu kelas 2 SD. Usia 8 tahun. Oke. Kalau gitu gini deh. Kamu tugasnya apa? Aku senangku ini Bah, baca. Oke, kamu senangnya baca. Kalau gitu Abah kasih tugas, nanti aku kasih tugas ya. Abah kasih tugas baca gini-gini. Nah, kemudian saya cek ternyata dia ngehafalnya cepat. Alhamdulillah dari akhirnya oke, tugas kamu ditambahi. Kamu tidak hanya baca buku, kamu nggak hafalin Al-Quran. Mau? Oke. Akhirnya dari situlah buka rumah tahfidz. Rumah Quran untuk balita itu dari situ awalnya. Dari dia kelas 2 mulai hafal,
Pas 2 semester 2, kelas 5 dia sudah selesai 30 juz alhamdulillah. Bisa nggak yang lain? Bisa. Tapi bukan bab itunya nanti. Akhirnya ini adalah negosiasi. Negosiasinya gitu. Jadi jangan dipikir saya nggak punya masalah. Ustaz Ruli enak duwe ilmu nih gak duwe masalah. Allah itu muji itu bukan jauh-jauh. Ya tadi. Saya itu masalahnya bukan dia nggak sekolahnya, isin karo tonggo. Loh iya kan? Bayangkan ketua yayasan, anaknya ora sekolah. Omongin tonggo ya apa ini? Kata wali murid seperti apa ini? Loh kuwi anaknya ketua yayasan orang sekolah piye? Ya kan? Ujian itu tidak tebeh-tebeh. Makanya saya bilang ujian kita itu beda-beda. Urip itu mung sawang sinawang. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak saya unik dan saya lihat anak-anak yang lain sama, keunikan masing-masing ada. Jadi pastikan kita ngecek juga keunikan anak-anak kita. Oke? Anak ini, oh, anak saya itu nggak pernah menang Ustaz, mubeng ya jenenge bocah. Gitu? Coba nenek bocah tiba-tiba duduk diem manis 3 jam ini. Ini masih bocah peduk, mesti gitu kan? Gitu kan? Ada bocah gini tiba-tiba lari-lari di sini. Pantes nek jenengan saya ngoten mboten pantes. Ya kan? Nek bocah cilik niki dari sini tiba-tiba lari ke sini, mainan ini lihat begini-begini, pantes. Nek jenengan saya ngoten, ki gerang koyo ngene gitu kan gitu. Nyapa tuh jane wong iki? Ya gitu. Jadi anak-anak itu masih, ya namanya juga anak, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita akhirnya, wah ngisin-ngisin nih, saya ngisin tuh jenengan. Anak era isin. Saya kan begini loh, pantas gitu pantas. Saya bilang anak gitu tuh pantas. Wes ben meneng dikasih HP. Akhirnya anaknya ketagihan. Lah kan biar diem kan. Iya. Mendingan bocah di kompon Melayu, kalau zaman biyen di kompon dolan kan kalau dulu itu kan. Kalau sekarang tuh beda. Anaknya ben gak ireng. Nek biyen kan anak bocah lanang-lanang gales-gales kabeh nggih ta nggih. Wong bal-balan balik sekolah langsung bal-balan balik maghrib. Iya kan? Zaman biyen, zaman saiki ibuke timbangane roh anak ini njaba, reget mendingan anak omah resik. Padahal rinso itu sudah membuat bisa menghilangkan 1001 noda. Kenapa nodanya nggak hilang? Berarti ada nodanya ada 1002. Loh kan iklannya rinso tuh Pak. Rinso menghilangkan 1001 noda. Kok diresi rak resi-resi? Oh berarti nodanya ada 1002. Dia baru 1001 ini nih. Gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jadi pastikan kita ngerti. Kedua, nah kalau kita mau ngomong kemandirian, kita harus cek dulu yang namanya fase tumbuh kembang. Dulu kalau zaman dulu ada posyandu, ya, posyandu itu ada itu KMS, kartu menuju sehat. Ada grafik hijau, kuning, merah. Kebalik ya, merah bawah ya, merah di bawah, kuning, hijau. Ditimbang, dikasih kacang hijau zaman dulu nggih. Dilihat, oh anaknya panjangnya sekian, beratnya sekian, oh nggak stunting. Dicek dulu itu. Fase tumbuh kembang anak juga sama, tapi cuma dulu kita lebih banyak ngeceknya hanya ngecek sisinya, sisi fisik. Ternyata kita harus ingat juga anak itu tidak hanya fisik tok, anak itu juga ada emosinya, ada yang lain-lainnya. Nah, saya sudah buatkan panjenengan. Nah, nanti kalau jenengan ini di HP pakai kamera, nanti ini langsung ada filenya. Nanti sudah lengkap, ada 10 lembar. Ada 10 lembar saya buatkan detail perkembangan anak dari 0 sampai 12 tahun, jenengan bisa baca sendiri nanti. Kalau mendengerin saya nanti kan yang diingat yang lucu-lucu tok toh. Nah, saya lucu lah diingat, apalagi yang bapak detail-detail orang ingat nanti. Udah, saya buatkan nanti materinya saya serahkan jenengan, tolong pesan saya nyampe rumah dibaca. Jadi jenengan tahu, anak saya, Ustaz, anak saya itu 1 tahun tapi belum bisa jalan. Wajar enggak anak 1 tahun belum bisa jalan? Wajar enggak? Gak usah digolekne welut. Digepuki welut ben anake cepet. Ngaku apa hubungannya welut karo
kaki. Nah, tidak ada kan? Jadi ada kewajaran. Nah, nanti juga sama. Kita harus cek dulu masing-masingnya tahap tumbuh kembangnya anak. Nah, saya ngerangkum dulu Bapak Ibu rahmati Allah, ada 5 aspek. 5 aspek. Yang pertama aspek kinestetik. Kinestetik itu gerak. Aspek gerak, aspek fisiknya. Kedua, aspek emosinya, kecerdasan emosinya. Ketiga, kecerdasan rasionya, otaknya. Keempat, kecerdasan sosialnya, bagaimana dia dengan orang lain. Dan yang kelima, kecerdasan spiritual. Jenengan seneng mboten lihat anak kita rajin ke masjid? Seneng mboten? Pasti seneng kan? Punya lihat putra putri kita, cucu kita ke masjid misalkan. Wah, anakku alhamdulillah. Nah, kira-kira pasnya anak ke masjid itu umur pinten? Rajinnya dia ke masjid itu umur berapa? Kalau ada anak usia 4 tahun ke masjid rame, pantas semua mboten? Pantas. Wong ngejik petang tahun. Kenapa? Nih, kita akan beredelin satu-satu. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi nanti ini umur nggih. Ini ada umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ada fase kedua 8 sampai 14, fase ketiga 15 sampai 21. Fase pertama umur 0 sampai 7 tahun, nih pendidikan yang pas untuk mereka. Emosinya 50%, kinestetiknya 45%, rasionya 5%. Maksudnya apa? Jenengan kalau anak-anak bayi kita, waktu anak-anak bayi, cilukba. Ngerti mboten cilukba dia? Nggak ngerti, tapi dia mesti guyu kan? Cilukba, gitu kan. Nek sing nyilukba saya langsung kaget, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Wah, nangis yang ada gitu. Kenapa? Anak-anak di usia di bawah 7 tahun itu yang dibutuhkan tuh emosi. Emosi itu bukan bab wajah ganteng elek boten, tapi bab rasa. Nek jenengan nesu, anaknya ikut nangis betul? Nangis kan? Padahal dia nggak tahu kan? Cuma di batin tok loh. Di batin tok dia itu tahu. Kenapa? Memang pendidikan di usia-usia ini, pendidikan emosinya banyak banget sampai porsinya 50%. Lalu kedua yang paling banyak lagi apa? Kinestetik, gerak. Nih, kalau anak kita pingin bagus, anak menjadi anak-anak, kalau saya katakan gini, anak-anak yang tangguh. Anak yang tangguh itu sing geraknya kathah. Geraknya banyak. Nek bocah mager, nah ini bahaya. Saya bilang, mager itu nggak bagus. Ketuntasannya salah satunya kemandirian itu nanti kalau kita bahas dari sini. Kita pastikan, nah, stimulasi emosinya pas. Nek ngomong emosi pas, dia tahu Pak, dia bisa bedain mana seneng, mana sedih. Bisa bedain mana marah, mana takut. Misalkan anak SD kelas 1, jenengan ada orang tua kelas 1? Nah, kelas 1 contoh nih, anaknya pulpennya direbut koncone. Harusnya sing pas tuh reaksinya apa? Sedih, seneng, marah, takut. Sing pas nih. Marah dong, wong direbut. Ternyata dia seneng, loh itu, kok seneng? Bahaya ini kan, gitu kan? Loh, bisa nggak mungkin dia ternyata direbut seneng? Bisa, kenapa? Dia nanti bisa minta pulpen baru ke mbok. Loh, itu kan ada masalah kan? Dia di usia dasar ini, di usia 7 tahun ke bawah ini, dia harus, tadi saya bilang, bisa bedain 4 emosi. Gampang. Nek nesu itu kudu piye sih? Jangan akhirnya, Dok, Mas, ngalah ya. Bukan ngalah, solusi itu bukan ngalah. Kalau kamu direbut, kamu minta secara baik-baik. Itu harus dikasih tahu. Kalau nggak ada, kamu lapor bu guru biar nanti kamu lapor. Itu benar, jangan wes menengahi, ngalah. Ngalah. Ngalah itu benar, tapi nggak gitu juga konsepnya. Apalagi nanti kalau tukaran karo mase, mbok sampean lu masih gede saya ngalah. Nah,
Akhirnya yang besar selalu salah. Mamah wis kesel, capek, pusing gitu kan. Mbok sampean sing ngalah. Nah, apalagi anak yang paling repot itu anak kedua. Anak kedua itu ditekan sama yang di atas, yang di bawah juga suruh ngalah. Repot banget anak kedua itu. Jadi yang paling kadang-kadang, makanya di psikologi itu nanti ada bab khusus bahasa anak kedua. Karena kadang-kadang secara emosional dia juga lebih ini dibanding anak pertama atau anak terakhir. Karena dia itu jadi bemper dari semuanya, bemper yang dhuwur sama bemper yang bawah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kedua, kinestetiknya. Nah, kinestetik anak ini Bapak Ibu rahmati Allah, ini usia ini 0 sampai 7 tahun itu usia yang sangat luar biasa. Makanya pasti saya itu makanya gini kadang-kadang. Guru TK itu Masya Allah ya kesel ya Allah. Kadang-kadang orang tua itu nitipin anak TK itu karena nggak kuat aja kan. Belayu itu dari pagi sampai siang gitu loh. Kayak enak kesel ya. Saya itu kadang-kadang lihat itu anak-anak baterainya apa tuh alkalin apa saya bilang gitu. Itu ya Allah pagi sampai siang itu baru nyampe rumah, sampai rumah langsung main lagi. Nggak ada capeknya. Tapi itu cocok, kenapa? Hari ini asupan yang diberikan oleh kita kepada anak-anak asupan yang luar biasa. Non sewu jenengan zaman kecil ndok siji bagi papat. Gitu. Podo. Nasi tambah uyah tambah kerupuk tok. Saiki paling elek nugget. Sosis. Ya pantes tenagane mboten wonten kelase. Kenapa? Karena memang di asupannya memang banyak. Nah, pastikan di 0 sampai 7 tahun tuntas kinestetiknya juga apa? Geraknya maksimal. Geraknya banyak. Pastikan itu terjadi. Baru yang ingat Bapak Ibu, rasio cuma 5%. Maksudnya apa? Ojo diajak mikir. Bocah di bawah 7 tahun itu ojo diajak mikir. Ya orang ngerti, belum bisa. Cuma dikit, cuma 5%. Bahkan otak niru itu berkembangnya di usia 2 tahun. Perpustakaan, otak yang bagian perpustakaan itu berkembang di usia 4 tahun. Loh, anak-anak bisa ngafalkan? Bisa, karena dia bisa niru. Kenapa di rumah saya kita bikin namanya rumah Quran khusus anak balita? Karena tadi wong bocah ngrungokke dangdut ae apal, mosok ngrungokke Quran ora apal. Ya mboten? Iya, ngrungokke dangdut, ngrungokke Farel 3 kali langsung bisa. Lihat lato-lato sekali langsung bisa. Bahkan tadi saya jalan-jalan sama istri tadi pagi habis subuh itu saya lihat poster lato-lato competition. Saya bilang, "Oh, Purbalingga hebat." Wes enek kompetisi lato-lato bayar 20.000 hadiah 2 juta. Nah, mboten percaya jenengan nanti ke sini luar sana ya. Itu nanti Tugu Knapot belok kiri itu toko ketiga itu di tiangnya ada itu posternya. Saya foto kalau nggak percaya. Saya itu langsung duduk kanca-kancaku. Nek Purbalingga lho wis ono lato-lato competition saya bilang gitu. Luar biasa saya bilang gitu kan. Ngene-ngene tok dadi kompetisi. Termasuk zaman cilik aku ya segini akeh biasa-biasa baik gitu kan. Ya, tapi memang beda zamannya. Tapi apa? Nih, Bapak Ibu rahmati Allah, kembali. Anak kecil di bawah 7 tahun itu masih niru. Makanya pastikan di 0 sampai 7 tahun sing ditiru kuwi sing bener. Siapa yang ditiru? Pasti yang ditiru pertama adalah orang tua. Bapak Ibu rahmati Allah, ada kejadian di salah satu sekolah, ini saya sering ceritakan di mana-mana. Itu kejadian saya langsung tahu karena kejadian di sekolah saya. Tahunnya sekitar 2008-2009. Pun ditanggung. Anaknya sekarang sudah selesai kuliah di UPI Bandung. Jadi anaknya ini bocah lemu lucu gitu mungkin, lemu lucu, ireng. Karena apa? Dia itu senang olahraganya, pokoknya senang bal-balan itu pol-polan. Bapak ibunya itu putih, Chinese banget gitu loh, Chinese banget putih gitu kan. Bapak ibunya guyon, kamu lah bukan anaknya ayah,
Wong awakmu lho gales, ayah lo putih. Terus dan omongan itu tuh sering kali, tidak hanya sekali dua kali, beberapa kali. Si anak ini, jenenge si F ini, dia cerita ke temannya, aku lo kata ayahku lo bukan anaknya ayah. Katanya buktinya aku hitam, ayahku putih. Padahal kalau jenengan lihat di foto, fotokopi, persis. Kalaupun dari jauh orang itu berdua mesti itu anaknya bapaknya gitu. Akhirnya temennya bilang apa? Kak, gini caranya, kamu minggat aja. Kalau kamu dicariin, berarti kamu anaknya. Kalau kamu gak dicariin, berarti kamu bukan anaknya. Ya jenenge bocah ya, jenenge bocah. Gak mikir kan? Kelas 2 SD, kalau 1 SD kelas 2 SD saya lupa lagi. Nah, dia akhirnya Bu, itu kejadiannya di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung itu di Banten. Rangkas Bitung itu ada kereta ke Jakarta. Dia naik kereta Bu ke Jakarta. Pas saya juga di kereta yang sama. Tapi saya nggak lihat karena beda gerbong. Pas meduk, saya mau dikeluar di Tanah Abang, stasiun Tanah Abang. Saya lihat dia keluar. Pakai seragam sekolah saya. Tapi kok Dewi? Langsung saya pegang. Mas, kamu sama siapa? Dia kaget. Sendirian Pak. Hah? Sendirian? Saya yang telepon kepala sekolahnya. Bu, Mas F masuk sekolah enggak? Enggak ada Zat. Enggak ada. Coba telepon orang tuanya. Telepon orang tuanya, bapaknya kerja sebagai guru juga. Bapaknya guru juga. Di salah satu SMP gitu. Ditelepon, enggak Bu, tadi saya anterin kok di depan ini. Tapi hari ini dia minta turunnya di gerbang. Di depan gerbang, jadi di gerbang. Saya bilang, ini anaknya sama saya di stasiun Tanah Abang. Akhirnya saya ajak ke kementerian. Pada waktu itu saya masih jadi untuk di pusdik kementerian untuk urusan pengembangan kurikulum. Saya ajak sedino Pak, ikut dengan saya, dikira anak saya. Padahal ya aduh itu kan. Pak Jaya beda banget gitu. Saya tanya, Mas kenapa kamu naik kereta? Cerita. Ini untuk membuktikan bahwa saya anak bapak saya atau bukan. Pulangnya sore, saya bilangin, bapak ibunya bilangin anaknya sama saya ke Jakarta ada kegiatan. Nanti sore saya anterin pulang. Pulang anaknya, bapaknya nggak ngerti, biasa-biasa saja dikira memang ada kegiatan sama saya di Jakarta. Saya ceritakan, Pak, Bu, non sewu. Tadi ini anak Mas F ini saya temukan di stasiun Tanah Abang, kondisinya begini-begini karena dia cerita begini. Bapak Ibu nangis. Kulo namung guyon Ustaz. Nggih. Jenengan guyon, bocah nganggepe gak guyon. Dan ini kejadian yang saya bilang ya Allah. Candaannya gitu, awakmu ireng, bapak putih. Ya wajar bocah bendino main bal-balan saya bilang gitu. Nah, kenapa? Karena dia nangkapnya bukan pakai rasio, pakai emosi. Nek wis gede nih, bocah SMP SMA di ngono oke. Lihat toh ya wajah kalau awakmu podo ya, masih gitu kan? Atau perlu tes DNA gitu kan? Anak bocah gede gitu, bocah cilik nggak pakai gitu. Dia nganggapnya dengan emosi, seneng nggak seneng? Oh berarti orang tua aku nggak seneng. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan di 7 tahun pertama ini pastikan selesai. Di 0 sampai 7 tahun pertama emosinya selesai 50%. Nah, emosi 50% gimana? Tadi minimal tahu 4 emosi apa? Seneng, sedih, marah dan takut. Kinestetiknya geraknya juga maksimal. Nanti detail geraknya apa sudah saya kasih di detailingnya. Rasionya 5%. Ngajak mikir aja akeh-akeh. Itu di 7 tahun pertama. Lalu kita naik lagi ke 7 tahun kedua. Nih, disinilah Bu, Bapak Ibu rahmati Allah. Rasulullah itu dawuh, ajari anakmu sholat di usia 7 tahun. Dikode sama Rasulullah. Ajari, ulang. Sudah dengan menggunakan rasionya. Makanya di sini agak berbeda. Bahkan berbalik arah, rasionya dulu sangat sedikit, di sini rasionya yang jadi paling banyak. Rasionya 50%,
kinestetiknya 20%, emosinya 30%. Jadi ini kalau sambel itu ini takarannya. Anak kecil ngomongnya seneng nggak seneng, bocah TK itu ngomongnya seneng nggak seneng, seneng nggak seneng. Pokoknya, nah anak SD usia 7 sampai 14 tahun sampai nanti SMP sudah mulai bicaranya adalah baik dan tidak baik. Di awal 7 tahun udah mulai gitu, karena udah ngomong, udah bisa bedakan bener dan nggak bener. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah, mulailah di sini pembelajaran. Anak-anak dapat pembelajaran banyak. Anak-anak diajak mikir. Tadi contohnya, kenapa anak-anak saya contohkan pulpen, yang paling sederhana. Kenapa toh pulpennya sering hilang? Tahu nggak salah satunya? Karena dia tahu di rumah itu banyak pulpen. Duh, ibu ini timbangannya tumbas tunggal, mesisan tukune sak. Kenapa? Lebih murah. Loh Ustaz, nek tumbas tunggal itu 4.000, nek tumbas sakpak itu 36.000. Padahal sakpak itu 12, lebih murah. Krayon 12 warna harganya 17.000. 20 warna harganya 25.000. Jenengan pilih pundi? Ayo. 12 warna krayon yang kecil itu 17.000, tapi yang 24 warna 25.000. Jenengan pilih mana? Wah, yang banyak dong, lebih murah. Nek dihitung-hitung, anak butuhnya yang dibutuhkan anak itu adalah warna yang sedikit. Kenapa? Bocah itu bingung Bu, hijau itu enak, hijau toska, hijau pupus, hijau apa. Semakin banyak krayon, birunya 7, hijau 5. Nduk, gawe sing hijau. Anak-anak kecil itu cukup sing sedikit saja. Sama dengan tadi, ini pulpen 1 ya, jaga. Kenapa? Dia akhirnya apa? Dia tidak akan mendapatkan yang diinginkan. Apa? Dia selalu ngomong sesuatu yang dibutuhkan. Ya tadi, buku gambar, timbangannya sing tipis mendingan sing kandel, ben kok gak bolak-balik tuku. Bocah itu butuh gambarnya selembar 2 lembar, habis itu dolanan. Gitu? Makanya hati-hati dengan tadi, mumpung luweh murah. Itu strategi pembeli penjual. Kan ngoten kan? Beli 1 gak diskon, beli 2 ada diskon. Ibu-ibu kan, untung aku, untung. Terus untuk diskon aku untung nih. Rumangsa paling beruntung ibu. Padahal yang dibutuhkan anak bukan itu. Kenapa? Karena dia ngelihat, wong nek omah jek enek pulpen kok hilang ya enggak masalah. Aman. Kebergantungannya akhirnya lebih tinggi lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita juga coba. Makanya di usia-usia ini pastikan dia diajak mikir, Nduk, pulpen ini dikasih sama ayah, sama ibu. Nanti kalau hilang, kamu harus beli sendiri dari uang sakumu. Tego. Padahal bareng itu tukang bakso omah. Nah, contoh lagi, anak-anak usia kelas 2, kelas 3, di sini ada yang jajan benar? Ada koperasi, ada kantin? Anak-anak yang kelas 3, kelas 4, jajannya harian, mingguan, bulanan? Nah, ini salah satunya. Harus sudah mulai ini. Anak kelas 1, kelas 2 oke harian. Kelas 3, kelas 4 sudah mulai mereka 3 harian. Nanti naik lagi jadi mingguan. Kenapa? Dia harus mulai belajar ngatur, mikir. Dok, pokoknya kamu dikasih ayah sehari 5.000. Kalau seminggu 36 hari berarti dikasihnya adalah 30.000. Tapi aja kakean takok, lagi nyang omah mung jajan piro? Lagi belum apa-apa si TKI. Biarin dulu. Nanti hari kedua baru ditanya, Dok, duitmu cek pinten? Mas, duitmu cek pinten? Sakmene. Lho kok gak jajan? Nggih sesuk ae. Kenapa? Ada anak yang lihat uang besar itu langsung kadang-kadang
Habis, kenapa? Karena melihat ini kejadian di saya Bu. Anak saya bilang, "Dok, ayah duitnya habis." Kan gampang Bah, tinggal ke ATM. Loh, anggitmu Dok. Anggitmu ke ayahmu ki box ngono ya tinggal buka ATM iki kudu kerja dhisik ngebone ATM iki. Kenapa dia karena dia anak-anak kan seneng ya ikut masuk ATM kan, wong dingin habis itu cek duit metu. Dikira dia ini nek ada butuh duit tinggal pencet. Enggak gitu juga konsepnya gitu loh. Nah, makanya mulai diatur nih di atas 7 tahun mulai ini uang saku untuk 2 hari, anak kelas 1 kelas 2 udah gitu enggak apa-apa. Ini untuk 2 hari nggih. Nanti hari kedua di TKI, kemarin kamu jajan apa? Mi, Bunda, itu sehari habis. Kok habis? Emang kenapa? Nah, kamu beli apa aja? Nah, di sini ditanya. Disitulah sebenarnya pentingnya dia tahu. Mulai mikir. Nah, kalau gitu karena uang jatahmu 2 hari sudah habis sehari, kamu besok tidak bisa jajan. Tapi kadang-kadang ibu kategor. Nah, ini penyakit. Dibilang penyakit. Kenapa? Karena dan anak-anak memanfaatkan itu, ketidaktegaan itu dimanfaatkan. Loh, pinter kan? Bocah-bocah itu pinter. Walaupun bab itu lebih tidak tega bapaknya. Anak-anak itu paling seneng kalau disuruh belanja bapaknya kan. 50.000 belanja 20.000, 30.000 nggak pernah diminta. Nah ibu-ibu, di susu itu petong atau seket. Ibu-ibu dilawan, ya kan? Nah bapak-bapak, Dok, Mas tumbas kayak gini, uangnya 20.000, kadang-kadang ya sekalian ya tumbas gini, sekaliannya kayak men gitu kan. Tapi ya bapak-bapak ya gitu aja. Tapi tidak apa-apa. Tetapi dalam artian apa? Kita pastikan anak-anak sudah mendapatkan pelatihan. Tidur, kemarin ada yang saya cek Bu, ada yang datang ke saya, Ustaz, anak saya 11 tahun masih ngompol. Loh, 11 tahun masih ngompol? Nggih. Pertama yang saya tanya, tidurnya saya sama siapa? Sama saya. Hah, penyakit. Nih penyakitnya. Harus sudah mulai pisah. Kamarnya di rumah namun 2 Ustaz. Oke, anaknya laki-laki perempuan. Kita cuma punya anak 3 laki-laki semua. Oke, kalau gitu jadikan anak 1 kamar dan banjenengan dengan bapak 1 kamar. Saya tidak bisa tidur. Mau ndak jadi diobati? Kenapa? Salah satunya anak ngompol itu karena dia memang merasa dirinya nggak tanggung jawab terhadap dirinya. Santai wae. Apa? Salah satu cara pertama adalah pisahkan tempat tidurnya dengan orang tua. Makanya kalau dalam Islam itu minimal di rumah itu kamar itu 3. 1 kamar untuk anak perempuan, 1 kamar untuk anak laki-laki, 1 kamar untuk orang tua. Kalau punya kamar masing-masing, alhamdulillah. Nek mboten gadah, wong kamare 2 anaknya laki-laki perempuan, wong tuane turu nek ruang tamu. Anaknya di kamar gitu kan. Apa dipisah lah, dibalik lah, nanti anaknya lanang di depan ruang TV atau gimana terserah. Yang penting memang dipisah. Ini bagian. Kemandirian itu tidak hanya menguasai itu, bahkan mulai sejak tahun umur berapa anak-anak harusnya dipisah tempat tidurnya? Usia 7 tahun. Ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus diyakinkan kenapa? Saya kalau tidak pegang anak saya tidak bisa tidur. Wes yang dipegang bapaknya mawon. Tambah boten tidur itu Mas. Alhamdulillah itu aja lah itu nanti. Itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, baru nanti untuk anak-anak yang ketiga lebih lagi Bu. Di sini nanti kalau di tahap ketiga kinestetiknya lebih kecil lagi, geraknya lebih kecil, semakin besar geraknya lebih sedikit, tapi apa? Rasionya lebih banyak. Akhirnya apa? Ngobrol. Di sini panjenengan punya putra-putri kelas 6. Ada. Tahun kemarin anak saya kelas 6. Tahun kemarin pas Ramadan Idul Fitri tahun kemarin. Idul Fitri tahun kemarin itu pas kelas 6. Ujuk-ujuk tanya, "Bah, nek laki-laki itu bisa ya Bah nikah sama perempuan yang gak dicintainya?"
Saya langsung teratap gitu kan. Waduh, pertanyaan macam apa ini gitu kan. Tanya Umi dok, loh kata Umi suruh tanya Abah, kan yang ditanya laki-laki. Wah jebakan, jebakan ini saya bilang. Kalau saya jawab bilang iya, dulu berarti Abah nikah sama Umi. Nah nanti repot panjang jawabannya kan, ini bahaya kan. Karena pertanyaannya tadi, bisa nggak laki-laki menikah dengan perempuan yang nggak dicintainya? Saya langsung keringetan bu. Saya bilang, dok sampean iki rowe nendi? Aku baca buku bah, buku ini apa? Boten usah langsung, ora usah kakek kok. Gak gitu juga, tapi bah, bukunya apa? Bukunya ini bah, Terelie, judulnya ketika daun jatuh tidak membenci angin. Akhirnya saya hafal buku itu. Apa? Tak woco dhisik. Oh, sebentar, Abah minta waktu 3 hari. Tak woco dhisik, aku nanti baru jawab. Oke, bah. Oke. 3 hari kemudian dia nggak nanya sih, tapi saya karena ingat saya memang janji sama dia, saya ngomong, "Dok, jadi gini. Wong lanangin, Dok. Nek wis digelibet, wis toh kalah." Bagi yang anak laki-laki itu karena laki-laki itu visual. Bagi laki-laki itu wong lanang iki sing didelok, bukan sing dirasa. Beda sama perempuan. Nek perempuan itu sing dirasa. Kalau dia merasa senang sama seseorang, ya dia akan yang dirasakan itu ya itu. Nek wong lanang sing didelok, wong sing ngarepe kuwi ya kuwi. Makanya kalau bapak-bapak ditinggal mati istrinya, besok bisa nikah lagi bisa. Kenapa? Enggak enak sing didelok bisa. Oke kan? Dan ulama-ulama pun seperti itu. Kenapa? Memang bapak-bapak itu visual. Beda sama ibu-ibu. Kelingan bapak cah kuwi. Kelingan. Ya, nek bapak-bapak, yo kelingan tapi gak kena disawang. Nah, beda meleh, benar. Saya ngobrol. Kenapa? Anaknya sudah kelas 6 SD. Sudah bisa diajak ngobrol gitu. Tiba-tiba kemarin nyeletuk lagi. Bah, Abah pernah galau nggak bah? Ya pernah loh dok. Masa Abah pernah galau, gitu kan? Nek Abah galau, Abah ngapain? Tanyanya ini macam-macam bu. Namanya anak kelas 6. Jadi jangan akhirnya tekok saru tekok ono. Bukan saru, tekok ya biasa aja kok. Dok, Abah itu pernah galau. Kalau Abah galau, Abah itu nanti biasanya Abah nyendiri. Kalau saya itu kalau lagi uyang gitu nggih Pak, nempun lagi sepaneng uyang mendingan mundur lah nyari kemana kayak menang dewi gitu kan. Mari paling nanti ya setengah jam mari balik melih gitu. Emang kenapa dok? Kamu juga pernah galau enggak? Ya pernah loh Pak, aku pernah galau. Nek kamu galau ngapain? Ya pokoknya aku pusing banget, aku itu kayak nggak bisa mikir. Oh. Nek awakmu galau ngapain dok? Aku nonton ini Pak, aku nonton NCT Dream. Kuwi apa? NCT Dream itu Korea Pak. Oh Korea. Kuwi toh Jungkook bukan. Kuwi lak sing tuwek-tuwek iki sing enom Bah. Oh ini Bang angkatan Red Velvet. Apa meneh Red Velvet saya bilang. Saya bingung nih Red Velvet itu apa? Kue ya? Kue kan Red Velvet saya tahu kue ya? Kue? Bukan Bah, bukan kue, itu grup. Oh, tapi aku cuma dengerinnya 5 menit 10 menit kok Bah. Habis itu aku ngelakuin yang lain. Cuma biar mood booster. Walah, ini bahasa mood booster barang rek. Cah kediri ya, aku bilang gitu. Aneh mood boosteran. Loh, tapi Bapak Ibu rahmati Allah, diskusi itu yang terjadi di anak-anak kelas 5 kelas 6. Makanya ini juga berbeda banget kalau jenengan anak kelas 1. Bahkan tiba-tiba kemarin di pondok itu, anak saya pondoknya di Kuningan di Jawa Barat ya, Kuningan celahipun Cirebon. Waktu kemarin tiba-tiba ngomong, "Bah, nanti kalau aku nikah Abah sama Umi udah tua." "Yo saiki wis tuwek," saya bilang. "Ngomong nanti," saya bilang gitu. "Emang kamu mau nikah kapan, Dok?" 24 25 lah. Lah nyapa? Empane aku wis siap bah, tahun sakmono aku wis siap. Oh nggih, ya sampun nek awakmu pengen nikah sekarang ya tak nikah. Kira apa-apa saya bilang gitu. Umi gini. Ya ora apa-apa to nek Abah lho, ya ora apa-apa nyekolah ki tetep di sekolah ki. Tapi anaknya juga cuma guyu tok. Tapi ada hal yang memang tidak perlu diseriusin banget ya. Kayak gitu ya diobrolkan aja. Bukan berarti itu adalah sesuatu yang tabu. Anak kelas 5 kelas 6 butuhnya gitu, apalagi nanti jenengan putrane SMP. Itu sudah diskusi, ngobrol.
Bapak Ibu rahmati Allah, ketika tahapan-tahapan ini selesai, enak nanti di belakangnya. Pertanyaannya akhirnya bukan pada tuntas mandiri atau tidak, kita siap atau tidak. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Nih, 3 fungsinya. Fungsi orang tua dalam mendidik itu ada 3. Ngajar, latih, bina. Nggak hanya ngomongin, tapi ada 3 fungsi. Ada ngajar, ada ngelatih, ada bina. Kapan ngelatih? Ngelatih itu ketika di 0 sampai 7 tahun itu tahapnya tahap pelatihan. Ngelatih ke kamar mandi, ngelatih makan dengan benar, ngelatih. Ya walaupun tadi ya, porsi ngelatihnya banyak dibandingkan porsi ngajarnya dan porsi binanya. Nanti sudah di atas 7 tahun, porsinya berganti, ngelatihnya lebih dikit, ngajarnya lebih banyak. Anaknya sampun SMP, binanya lebih banyak, ngajarnya lebih dikit, ngelatihnya juga jauh lebih sedikit, bocah wis gede. Jadi 3 fungsi orang tua ini dalam pendidikan. Jangan akhirnya ngajar dok, diomongi terus bocah ngantek jelek, ngantos jelek. Anak yang ngomong sekata, ibu es kaset, gitu. Awakmu lo lewes ya menin ngomong soal gini. Wis toh, Bu. Anaknya kalau lagi pulang dibenjarke pulang dulu mandi, selesai baru diomongi. Mboten sabar Ustaz. Niki pun pokoknya pengen metu gitu kan. Loh, itu memang ibu-ibu ngaten. Bahkan kadang-kadang saya lagi pergi ke Jakarta, istri saya lagi diri WA, "Bah, gas entek." Lah aku di Jakarta, kan tuh gas di Jakarta saya bilang. Ya padahal loh, tukang gas lo ngarep tinggal mbak WA awak yuruh nomere. Tapi ibu-ibu itu kadang-kadang apa? Butuh peluapan. Nek gawe bapake sing ngenek anake. Nggih hati-hati ya Ibu Bapak Ibu rahmati Allah, pastikan jangan hanya banyak ngajar, tapi disesuaikan dengan anak-anak usia kita usia berapa. Kapan ngajar, kapan melatih, dan kapan bina. Bina itu bimbing. Bimbing itu berarti bukan lagi di sampingnya, tapi rada adoh jarke. Anak-anak masih diantarin sekolahnya? Kira-kira sampai kapan? Sampai saya meninggal Ustaz. Nek perlu nanti kuliah tak terkit. Kejadian ini. Saya lagi ngajar di kampus, saya ngajar di kampus juga di Jakarta. Saya lihat ada ibu-ibu nganterin anaknya keluar dari mobil tuh bocah aja anteng di mobil. Ibu nanya, "Pak, kalau ruangan ini di mana?" Baru ketahuan ruangannya itu anaknya di terkenya ruangan. Kuliah nih. Jadi kemandirian itu bukan hanya anak, wong tuanya siap juga mandiri. Itu nanti siap jadi pembina, siap membimbing. Bimbing itu udah bukan lagi di sampingnya, tapi sudah mulai atau jarke. Sama nanti di pondok, anaknya di pondok nih, tapi nih omah lah kalau lagi pas balik, ya Allah. Ngesak nih pondok lo turu nih kurang, ben sak jar-jare turu. Nek pondok lo makami kurang, kesannya nek pondok lo dia panganan lo bisa. Ya kan kadang-kadang mikir ibu-ibu tuh gitu, orang tua tuh ya hanya tidak ibu bapak ya ono kadang-kadang gitu kan. Wes pengine awakmu njaluk apa tak tukok nih gitu kan, nek lagi pulang pondok misalkan. Nggak gitu juga, kenapa? Kalau itu terjadi akhirnya latihannya jadi kurang. Makanya tadi saya bilang di awal, salah satu kurikulum kemandirian itu adalah orang tuanya siap tego nopo mboten. Nggih, Bapak rahmati Allah. Lanjutkan lagi. Nah, gimana cara akhirnya kita bisa masuk ke anak? Nih, gimana caranya? Pastikan kita koneksi sebelum koreksi. Konekin. Bapak Ibu rahmati Allah, HP yang paling bagus itu sing kados pripun? iPhone 14X Pro Max. Samsung S23. Apakah itu? Sanes. HP yang paling bagus adalah yang wonten pulsane.
Nek boten enten pulsane itu duduk HP, ganjel lawang. Apa fungsi HP? Komunikasi. Nek kameranya bagus tapi kalian tidak komunikasi, itu bukan HP, jenenge kamera. Jadi HP paling bagus itu sing enten pulsane, enten pakai data nih. Gayane HP-nya apik, tethering dong. Nah, apa? Koneksi. HP ini kok wonten pulsane, kita bisa connect. Kan gitu kan? Berarti di sini ada pulsa, di sana juga ada pulsa. Sama-sama ada pulsa ini nyambung. Sama, kita sama anak gitu mboten. Sing pentingnya nyembung dhisik, bukan ngoreksi rumiyin. Nyembung dulu baru ngoreksi. Ojo dikit-dikit langsung dikoreksi. Ini yang penting saya bilang. Tega dulu makanya bilang. Tega itu koneksi bisa. Oh anaknya bal-balan dijarni ya sih. Tipe dijarni dhisik. Namanya susah, ya ben dijarni dhisik. Nanti juga menang. Usahane. Biyen jenengan juga ke sekolah budal dewe, ya kan? Kenapa sekarang anaknya ke sekolah dewe gak oleh? Kan dia gak duwe mobil, saya kan duwe. Kan lumayan gimana sih mobil, ya kan? Gimana sih motor? Biyen loh, bapak ibu boten gadah motor yang duwene pit. Bukan itu juga, karena memang hari ini kita ndak tega. Berani ndak besok nanti di sekolah dikasih tahu, dilarang mengantarkan anak konvoi budal numpak angkot. Langsung orang tua protes kabeh yakin sih. Yakin protes. Padahal bikin jenengan itu loh, dolan yang ngerti tonggone adol ora ada masalah. Patut digolek ya ora kadang-kadang gitu kan. Ini saya bilang, makanya tapi kembali lagi. Makanya connect. Salah satu untuk tega tadi, untuk bisa tega jenengan connect dengan anak. Dengan anak jenengan punya koneksi dulu. Baru nanti akhirnya apa? Bisa kita koreksi. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Selanjutnya apa? Kemudian bangun kepercayaan. Untuk bisa jenengan melatih kemandirian mereka, dan ini jenengan harus bangun kepercayaan. Anak-anak harus percaya pada jenengan, jenengan juga harus percaya pada anak. Kenapa ini terjadi? Kadang-kadang kita nggak percaya pada mereka. Dok, emang kamu belajar apa? Matematika, sing bener. Lho sing sekolah lho sapa? Lho sing sekolah anake yo ngomongin matematika kok ibuke sing ora percaya. Lah piye ceritane gitu. Bangun kepercayaan. Jenengan harus percaya pada anak, anak juga nanti akhirnya percaya pada jenengan. Bu, ojo ngomong ayah lho ya. Kan sering kali gitu gitu. Ya ojo ngomong ibu. Nek sudah ngomong begitu, ya jangan diceritain. Kadang-kadang, yang anaknya ngomong ini, gitu. Akhirnya gimana anak mau percaya? Jenengan juga tidak bisa dipercaya, sama. Ini membangun kepercayaan itu penting. Akhirnya nanti apa? Anak-anak bisa mandiri kalau kita percaya pada mereka. Saya makanya gini, selalu bilang, jenengan sudah memastikan rezeki kagem anak-anak panjenengan halal. Pasti kan? Sama berani memastikan kan? Satu, jenengan sudah mendidik anak-anak dengan baik, nyekolahke di tempat terbaik, sudah kan? Berarti tinggal akhirnya kita yakin. Bismillah ya Allah, saya nitip putra kula amanah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis toh jarke. Ini bu penting. Jangan kemah sehari aja ditengok. Bangun pagi aja. Kenapa anak-anak susah bangun pagi? Tahu nggak sebabnya apa? Anak-anak susah bangun pagi karena tidurnya kemalaman. Tahu nggak kenapa sebabnya tidurnya kemalaman? Kenapa mainan HP Pak? Karena makannya terlalu malam. Makan sama tidur itu jaraknya seharusnya 2-3 jam. Nek bocah sing keluar kan mboten harus sakit babu. Makme jam 8, jam 9 suruh bubuk ya ora iso. Kalau pengen anaknya lebih cepat berarti makmumnya sorenya lebih cepat. Dan jam 9 nonton bakso ya tadi. Sing gagas jadi syopo jadi gitu kan.
Sing pengen jadi ibu anake. Kadang-kadang dik bakso dik enak dik. Sing ngejak lho ibu gitu. Ini bapaknya kadang-kadang menengahi, bapaknya salah gitu kan. Ya enak tukang bakso ya. Ya ben didol bakule gitu kan. Ini bapaknya kadang-kadang ini saya bilang, mohon maaf ya ibu-ibu jadiin contoh nih. Karena ibu-ibu biasanya yang gitu. Bangun keras, kepercayaan. Jadi akhirnya kalau pengen jenengan anak-anak mandiri, saling jenengan connect dengan mereka, jenengan yakin percaya pada mereka. Kenapa? Karena kita harus ingat, kita itu tidak bisa nemenin anak kita 24 jam. Siapa yang bisa nemenin anak kita 24 jam? Betul enten. Nggak ada yang bisa nemenin 24 jam. Pasti kita itu bahkan kalau secara waktu, semakin gede anak, waktunya semakin banyak di luar. Gitu? Kemarin saya ngobrol sama ibu-ibu, putranya 7, sekarang di pesantren 3, anaknya sin 4 sama mentas. Dia bilang, masih anaknya kata bu, namun kalian ngerti kalian 2an tok dia. Jadi mau anak 2, 1, 7, 5, 15 desa, mau gede-gede, jangan kalau bapak ingin berdua tok. Akhirnya bingung kadang-kadang boleh hiburan. Akhirnya pokoknya minggu pertama yang nilai kita pondok ini nilai anak pertama, minggu kedua nilai kesini, minggu ketiga gini, itu akhirnya kenapa? Wis nyari hiburan. Tapi apa? Bab ini bab yakin dulu bahwa kita yakin anak kita pasti Allah jaga. Gitu? Ini yang perlu diyakini. Jadi kemandirian itu kita harus yakin dulu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu rahmati Allah, harus mau banyak dengar. Boten usah kebanyakan komentar. Dengarkan anak, dengarkan anak, dengarkan anak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pasti ada masalah, pasti juga ada solusi. Boten wonten hidup itu masalah tok, boten ada. Fokusnya di solusi, bukan fokus di masalah. Anak saya ini, tadi saya bilang, anak saya itu nggak mau bangun subuh Ustaz. Padahal sama kelas 5, berarti sudah balik, kemungkinan sudah balik. Dia nggak mau bangun subuh. Oke, masalahnya tidak bisa bangun subuh. Fokus di solusi. Solusinya apa tadi? Oke, tidurnya jangan terlalu malam. Nggak bisa Ustaz. Oke, kenapa nggak bisa tidur? Karena makannya terlalu malam. Oke, di sini. Masih belum bisa. Kalau begitu bisa nggak semua keluarga jam 9 aktivitas dihentiin tidur semuanya? Boten sakit Ustaz, bapaknya boten sakit. Oke, kita ngobrol sama bapaknya. Ibunya dereng mantun Ustaz. Oke. Kalau mau, ini perlu kerjasama. Makanya tadi kita mau fokus di solusi atau fokus di masalah. Karena semua bisa disolusikan. Semua ada solusinya. Boten wonten enten masalah nggak ada solusinya, nggak ada. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Oke, kita diskusi kemawon ini biar ini nanti kita bisa tanya jawab kemawon. Nanti apa problem-problemnya kita coba cari akarnya dan kita temukan solusinya bersama-sama. Dari saya ucapkan sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.